Nanti aja Bu sampai jalan Bu ya. Oke, teman-teman saya akan menunjukkan pada teman-teman, kita melakukan survei dan kalau saya melihat seperti ini, saya sudah mulai apa ya sedikit, dada ini udah mulai tenang ya, dada ini mulai tenang. Kenapa? Tindakan-tindakan itu semakin kecil, pemberian oksigen semakin kecil, kemudian saksen, kemudian injeksi dan obat supaya tidak dilakukan. Ini paling juga adalah pemberian water drenase, pengukuran EKG. EKG hanya keluar satu, jadi kalau misalkan ibu tidak paham itu nggak masalah. Mengukur fisis, kemudian ada uh, intra, ya post dan op. Kemudian pengenceran obat yang belum paham, teman-teman nanti kita coba. Kemudian kekuatan otot sudah pada bisa dan cairan sudah tidak usah ditanyain lagi. Hanya 3 orang dari 17, jadi tidak terlalu bermakna. Dosis obat pada anak gampang banget. Kemudian cairan pada anak, GCS ini selalu bolak-balik ya, Apgar juga sama. Kemudian yang belum di sini IWS. Pada IWS sudah sering saya berikan. Kemudian shock able, non shock able, kemudian tekanan positif negatif, hemodialisa, balutan. Kemudian juga perkembangan anak, ini yang perkembangan milestone, kemudian terapi bermain, teori perkembangan, teori Stein. Yang lainnya imunisasi sudah pada paham, KB pada paham. Kemudian komunitas, ini yang sedikit pengkajian, kemudian masalah komunitas, kemudian scoring pada keluarga, scoring pada komunitas. Kemudian jiwa, rata-rata sudah pengkajian. Kemarin saya rupa yang mungkin yang harus dipahami. Saya juga baru beberapa hari ini mencoba memahami rupa itu seperti apa. Jiwa, komunitas terapeutik, teknik komunitas terapeutik kan sudah ini. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang belum memahami, akan saya cek. Sterilisasi, HAIS, juga septic aseptik, itu yang terbesar, komplementari terapi, hipnosis, kemudian akupuntur, akupresur. Waduh, ada lagi yang isi, jadi pindah. Kemudian RPJMN itu nggak usah dibahas terlalu banyak karena jarang keluar ya, walaupun saya berikan stunting, jangan lupa juga PHBS dan lain sebagainya. Ini nanti akan saya coba olah, ya akan coba olah hari ini, mulai hari ini akan coba olah untuk mempersiapkan sebaik-baiknya. Nanti mungkin catatan-catatan akan saya berikan ke Anda ya, KTM dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari untuk mempermudah teman-teman belajar. Oke. Silakan teman-teman. Ada lagi yang belajarnya kapan lagi? Oke, selain itu juga saya bertanya, efektif yang mana pada saat sekarang? Kemarin kan kita fokus teori. Sekarang apakah sekarang mau dengan soal atau bagaimana? Ya kan. Tadi malam kan kita sudah mulai masuk ke soal-soal ya. Masuk ke soal-soal. Kira-kira gimana teman-teman dalam menanggapi bahwa tadi malam kita bahas soal-soal nih. Oke. Saya ulangi, siapa yang ujian sebelum tanggal 25? Sebelum tanggal 25. Ya, oke. Nanti akan kita siapkan ya. Soal dengan materi. Oke, sebentar. 23, oh ada 23. Oke, 23. 23. Oh ya, ada 23, berarti 2 hari lagi ya. Nanti kita pendalaman ya. Sebentar, kalau begitu yang enak saya harus mengacu ke Anda. Bentar ya. Malah dihapus. Nah, ini. Sebentar, saya cek dulu. Latihan soal ya. Kelas. Kelas apa ini? Kelas FR. Oke, sudah.
Kemudian sebentar, saya kirim dulu soalnya ya, kita supaya sama-sama. PDF, kemudian paste. Karena di sini kelihatannya teman-teman ada soal baru ya, jadi saya berikan nanti ke teman-teman. Oke, nah sekarang mana soal juga. Soal mana soal? Malah hilang. Oke, kita mulai. Sudah dapat nyari-nyari susah benar. Oke, kita mulai teman-teman. Ini saya hari ini masuk ke jiwa karena di jiwa banyak benar. Yang ini nanti akan saya berikan soalnya kepada Anda. 40 soal loh ya. 40 halaman. 40 halaman. Anda akan kenyang dengan mendapatkan soal ini. Kemarin jiwa juga ya 500 sekian halaman ya. Nah, nanti juga berapa persen tidak haruan. Tolong dikira kalau siap. Mudah-mudahan deg-degan. Iya, kok jiwa masing-masing awang-awang. Ini nanti akan saya kirimin 40 soal ya 40 soal 40 halaman ya. Nanti jam tetap Bu Misal besok. Oke, Bu Misal nanti kita bincang-bincang Bu ya dengan yang tanggal 23, 24, 25. Kita bincang-bincang ya. Semua. Malah semuanya ya. Nggak apa-apa kalau semuanya kalau begitu. Oke, di jiwa ini ada saya memberikan soal pemantapan untuk Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang akan ujian. Ini soalnya banyak banget. Coba lihat kalau Anda nggak percaya. Soal rupa aja sudah saya siapkan di sini. Ada rupa. Nih. Oh, saya siapkan sampai dengan 210. 210 soal. Khusus untuk Anda, di kelas kemarin kita nggak pernah memberikan soal sebanyak ini. Kita mulai membahas soal satu persatu supaya ada
kedalaman ya, kedalaman. Kalau KMB saya yakin Anda sudah jago lah, saya nggak akan banyak. Berarti besok kita tinggal komunitas, misalnya bahas komunitas. Jadi nanti malam komunitas misalnya, kita bisa seperti itu. Oke. Seorang pria berusia 35 tahun dibawa keluarganya ke RSC karena sering berbicara sendiri. Nah, jangan lupa yang dia tanyakan ataupun yang selalu kita baca pertama adalah apa yang menjadi pertanyaannya. Yang pertanyaan di sini adalah apakah salah satu tanda gejala halusinasi? Berarti gejala halusinasi adalah bicara sendiri. Kalau sudah kayak ini gampang banget gitu kan. Jadi jawabannya B. Jadi teman-teman bisa men-saving jawaban ya dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, coba lihat. Apakah masa psikososial yang pada kasus tersebut? Ya, silahkan. Nomor 2 apa jawabannya kira-kira teman-teman? Jawabannya apa? Nah, nomor 2 jawabannya apa? Yang psikososial, ya masalahnya apa kira-kira? Nomor 2 coba lihat. Ini bertengkar dan berkelahi dengan tetangga rumah. Marah-merah. Berarti ini yang berbicara kasar. Berarti tentang perilaku kekerasan dong. Nomor 2 tentang D. Jawabannya berarti ya. Sosial. D jawabannya. Nomor 3. Wah, ada yang ini ya. Apakah masa sosial pada kasus ini? Ya, ini coba. Tadi kan kemarin ada yang menanyakan bedanya isolasi sosial gimana sih? Nah, jarang berkomunikasi dengan teman-teman sekamar, perawat ruangan. Ini sudah isos. Ya, ini menunjukkan isos. Tidak bergabung. Nah, ini adalah isos ya, isolasi sosial. Nomor 3, jadi jawabannya B. Ini menyendiri, tidak mau bergabung, itu mengisolasi sosial, mengisolasi diri sendiri. Kemudian, nah kemarin yang selalu ditanyakan, itu adalah tindakan yang sesuai dengan kasus di atas. Sering mendengarkan pria, berarti ini adalah SP1. Ya, SP1. Dia sering mendengarkan, mengajak bicara, tapi lebih banyak diam di kamarnya dibanding bersosial dengan teman lainnya. Tindakan yang sesuai adalah ini sering mendengarkan pria mengajak berbicara. Berarti ini SP1. Kalau SP1 berarti tindakannya adalah apa? Jawabannya nomor 4, teman-teman. Jangan lupa MOBA ya. C. Jawabannya adalah C ya. Jawabannya adalah C. Ya gitu. Itu lebih nyaman kan MOBA. Kemudian nomor 5 pasiennya apa masalah? Selalu masalah tidak mandi dan lain sebagainya. Udahlah ini defisit perawatan diri. Dah kalau udah mandi dan lain sebagainya berarti perawatan diri deh. Jadi nggak usah lama-lama kita tentuinnya. Kemudian nomor 6 ini diagnosa perawatannya pasiennya pria mukul siapa saja mendekat ketika pasien mendengar suara yang muncul saat menyendiri atau melamun. Menyatakan ingin mati. Nah, sudah ada ini tandanya. Sudah ada secara verbal berarti resiko bunuh diri, resiko bundir ya, resiko bundir. Sudah ada pernyataan dia ingin bunuh diri berarti resiko bundir. Kemudian ini kalau obat untuk marah-marah tanpa sebab berarti dia halusinasi, maka obatnya adalah sampai saat ini mengeluh pegal-pegal, lemas setelah minum obat, pasien mulutnya kering. Efek dari obat haloperidol ya. Nomor 7, yang lainnya silahkan dicari ya nanti. Nomor 7 haloperidol, tapi saya belum pernah mendapatkan kabar dari teman-teman yang saya tanya, yang saya review, ada obat-obatan nggak untuk jiwa? Nggak keluar juga. Tapi kalau ada ya kita harus paham. Kemudian pasiennya ngamuk saat pegang didapatkan data intonasi yang tinggi, membentak, merah, efek tegang. Diagnosa perawatannya di borgol, pasien ngamuk, berantem dengan karena merusak kaca mobil tetangga. Kira-kira apa itu?
Nomor 8, perilaku kekerasan. Jelas ya? Perilaku kekerasan. Nomor 9, pasien berusia 24 tahun dirawat pada berbicara pelan, tidak ada kontak mata, yang malu. Berarti kalau sudah malu, berarti sudah ada malu, berarti sudah harga diri rendah. Nah, ini jadi kita bisa menjelaskan secara cepat itu ya, menentukan secara cepat. Kemudian nomor 10, kemudian apa masalahnya? Ini nadinya naik hampir 100, tekanan darah 100, ketakutan, tidak bisa tidur, operasi. Oh, ini udah kecemasan ya, bukan pengetahuan ya. Ini sudah kecemasan. Karena nadinya naik secara ya eksponensial nih 40. Kemudian nomor 11, apakah respon yang ditunjukkan pada kasus tersebut? Pasiennya diabetes, luka pada lutut kaki, merencanakan operasi amputasi, kemudian pasien mengatakan tidak mau dipotong kaki kirinya. Saat ini pasien merasa pusing dan berdebar-debar. Berarti respon apa? Itu respon fisik ya, fisiologi. Berdebar, pusing, lemas itu. Nah, ini kayak ibu-ibu nih, tadi siapa nih yang berdebar-debar? Itu respon fisik terhadap kecemasan. Nah, Ibu Desi itu mulai cemas. Itu respon fisik ya, fisiologi itu yang tubuh ya seperti itulah Bu. Gak apa-apa, normal lah. Kita belum jadi gangguan jiwa Bu. Tenang aja. Nomor 12. Apakah pertanyaan yang harus disampaikan oleh perawat untuk mendapatkan data adanya masalah sosial pada kasus di atas? Nah, ini kita cek nomor 12. Ini kalau buat pertanyaan itu yang sifatnya pertanyaan terbuka. Jadi di sini laki-laki 45 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan tidak bisa tidur, sakit kepala, nafsu makan menurun sejak di PHK dari pekerjaannya. Selama ini saya menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah. Sekarang saya tidak bisa menafkahi keluarga saya. Berarti yang bermasalah perannya. Peran dia sebagai kepala keluarga yang dia permasalahkan. Kalau dari konsep diri ya. Kemudian apa pertanyaannya? Bagaimana pandangan saudara terhadap diri saudara? Ini adalah pertanyaan terbuka. Jadi jawabannya adalah jawabannya. Bubut, sudah pada pintar. Nomor 13. Apakah perubahan konsep diri? Saya sekarang tidak bisa melayani suami. Ini udah peran. Ya. Nomor 13 adalah peran ya. Mulai kanker, sedih, malu, masih sedih dan malu. Ya, ini peran. Kemudian peran dia sebagai istri. Perawat apa aspek yang dikembangkan oleh perawat di kasus di atas? Perawat perempuan berusia 20 tahun sedang melakukan asuhan kepada pasien di ruang bedah sambil wawancara pasien. Tampak perawat menjalankan kaki asik menggunakan. Nah, ini berarti dimensi apa ini? Non verbal ya, yang harus diperhatikan. Berarti dia harus menghadirkan diri secara terapeutik. Apa? Dia menunjukkan sikap terbuka, pandangan mata tertuju pada pasien, kemudian condong kepada pasien dan lain sebagainya. Itu adalah menunjukkan dia hadir secara terapeutik. Kemudian kenapa ini terjadi pada saya? Apa respon yang tepat oleh perawat di kasus di atas? Berarti kenapa ini? Berarti pasien kalau kehilangan ini denial. Apa yang harus dilakukan oleh perawat pada pasien menyatakan denial? Ya. Ya. Itu ada di ujian ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau pada pasien denial gimana? Wah, Bu Desi. Mantap Bu Desi jiwanya, oi. Jadi kalau ada pasien denial, menolak, kenapa harus terjadi pada saya? Kenapa harus ini? Ini ada ya, juga kayak gini. Jadi ini saya buatkan, saya persembahkan untuk Anda. Coba pelajari ini. Kalau ada waktu di jiwa nih, terus dibikin mantap di jiwanya. Ya. Tadi apa nih tadi? A jawabannya. Nanti dikasih jawabannya juga saya kasih. Ya, saya kasih yang 200 sekian jawaban, nanti ada jawabannya ya, teman-teman. Ada jawabannya. Tenang, nggak usah khawatir. Setelah ini saya kasihkan langsung
Karena kalau ditunda-tunda saya lupa. Oke, kita lihat ini. Apa ini perbedaannya ini? Silakan, ada yang tahu perbedaannya apa nih? Bedanya yang ini. Apa perbedaannya? Ada yang paham ini? Ada yang paham? Bentar ya. Saya juga harus cek dulu. Nanti saya jawab salah gawat. Restarting. Nah, saya bacain ya. Restarting adalah ketika seorang mengulangi kembali apa yang dikatakan orang lain dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri, untuk membantu memastikan bahwa pesan yang disampaikan telah dipahami dan benar. Itu adalah teknik terapeutik ya. Itu ada di teknik terapeutik sebenarnya sudah diberikan. Mungkin belum dibaca lagi ya. Dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mengoreksi atau menambahkan informasi yang baru. Kemudian reflecting melibatkan mencerminkan perasaan dan pengalaman yang disampaikan orang lain. Ini melibatkan empati, pengakuan atas perasaan yang mungkin didasari oleh orang lain dalam situasi tersebut. Misalkan, saya sedih, saya tidak, nilai saya kurang 1, ada yang kurang 2 kemarin. Kurang 2, saya kalah. Oh iya Bu, saya juga pernah mengalami seperti itu. Saya juga pernah kurang 1, itu reflecting. Validasi berarti mengakui perasaan, pemikiran, pengalaman seseorang sebagai sah dan penting. Ini dapat membantu membangun hubungan dengan sudut orang lain. Saya memvalidasi, ibu kehilangan dompet, misalnya ibu saya sedih kehilangan dompet. Iya Bu, benar. Kalau kehilangan dompet saya juga sedih. Jadi kita memvalidasi, membetulkan, itu membenarkan yang orang lain. Mengeksplorasi ada mencari pemikiran, perasaan orang lain secara rinci. Biasanya melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, yang untuk memahami perspektif orang lain. Kalau active learning adalah mendengarkan intensi penuh perhatian. Ini memberikan perhatian penuh pada orang lain, yang dikatakan orang lain menunjukkan bahwa kita minat dan siap memberikan memberikan umpan balik. Jadi kalau ini tadi sudah dijelaskan dari awal. Jadi yang kalau ada orang dia denial, maka kita dengarkan saja. Kita mendengarkan ya. Kalau tidak salah saya sudah memberikan denial harus bagaimana dan lain sebagainya. Itu perasaan sudah. Nanti saya cek ulang ya. Kemudian nomor 16, laki-laki berusia 35 tahun dirawat rumah jiwa, keluar marah-marah. Saya tahu semua orang akan meracuni saya. Ini waham ya. Sudah jelas dari waham juga waham curiga. Kemudian apakah dari perawatan kasus di atas? Ini pasiennya 3 hari masuk kena ledakan kompor, pasti mengeluh luka serius pada wajah, lengan, badan. Saat dikaji tampak burung, otak mata berkurang, malu, kemudian kondisinya tidak mau dikunci teman-teman. Berarti harga direndah ya. Walaupun harga direndahnya adalah situasional. Kenapa situasional? Karena kalau dia, jadi ada harga rendah permanen, juga ada situasional. Ya situasional artinya itu kalau suasananya, misalnya wajahnya kembali bagus, misalnya dioperasi plastik, dia kembali harga diri rendahnya itu nggak ada, sudah hilang. Jadi namanya situasional. Kalau situasional misalkan saya gemrot misalkan, tapi kalau sudah kurus lagi saya lebih pede, itu aja. Itu situasional. Kemudian 18, perempuan berumur 28 mengalami depresi berat. Pada saat dilakukan pengajian, didapat data pernah menulis pesan berisi keinginan untuk mati, apakah tindakan perawatannya harus dilakukan. Berarti dia harus, kalau orang-orang seperti itu, dia harus ventilasi. Ventilasi itu dia harus mengungkapkan perasaan dia bagaimana ya. Berarti dia harus memberikan kesempatan pada dia untuk mengungkapkan perasaan. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 19, keluarga memiliki seorang anak 15 tahun
Anak ini sering keluar malam, bolos sekolah, orang tua sering menegur, berselisih paham dengan anak tersebut. Apakah indikasi terapi keluarga untuk kasus tersebut? Ada indikasinya terapi keluarga ada karena adanya konflik antara orang tua dan anak. Berarti terapi keluarga. Kemudian nomor 20, saya masih mendengarkan bisikan yang minta beliau ini kalau saya ini bodoh. Diagnosanya berarti gangguan persepsi sensori, halusinasi. Nomor 20 berarti adalah A ya. Bukan waham, bukan harga diri kronik dan lain sebagainya. Dan nomor 21, apa teori perkembangan yang dimaksud di atas? Perempuan dirawat, pasien dirawat karena tidak mau makan dan tidak mau bergaul. Pasien menunjukkan perilaku tidak kooperatif, tatapan mata menyelidik saat berinteraksi dengan perawat. Menurut Piaget, kondisi menyebabkan hambatan trauma pada salah satu perkembangan. Ya, 35 menyelidik, ya, tidak kooperatif. Ya, itu teori psikososial. Itu yang mana itu teori sosial, psikososial? Psikoseksual. Itu yang mana itu? Ya, dari Piaget ya, nanti cek ya Piaget. Ada trust mistrust dan yang kayak gitu. Itu menyelidik, jadi dia nggak percaya sama orang itu. Trust mistrust, dia bermasalah dengan itu. Kemudian 22, apa masa keperawatannya? Pasien gelisah, berteriak-teriak, pakainya yang sering apa sih? Suara pasien, mendengar suara, udah halusinasi lah. Nomor 22 halusinasi. Nomor 23, apa? Teman-teman, nomor 23, teman-teman yang jawab sekarang. Apa tindakannya dilakukan oleh perawat? 23, kira-kira apa? Keluhan bicara, mengatakan kejadian sudah berlangsung 1 minggu. Nah, ini berarti kan apa isi dari dalamnya ada karakteristik dari suara. Jawabannya C. Pinter ya. Nomor 24, silakan nomor 24. Nomor 24, teman-teman silakan. Yuk, dijawab nomor 24. Nomor 24, silakan. Nomor 24. Nomor 24, silakan teman-teman. Nomor 24. Nomor 24, jawaban Anda adalah E, C, dan E. Nggak ditulis, Bu. Tulis nomornya, berarti benar nomor 24 adalah E. Ya, nomor 25, silakan teman-teman. Saya sekarang memberikan, saya udah 20 nih saya ini. Silakan teman-teman, giliran Bapak Ibu, silakan. Pertanyaannya adalah apa ya jenis halusinasi lah, ini gampang ya kayak gini. Jadi saya nggak akan lama-lama ya. Kalau kayak gini udah bisa lah teman-teman. Kalau kayak gini. Soalnya gimana ya kayak yang tadi aja ya kasus, kemudian eh, setelah kasus, kemudian ada komunikasi terapeutik yang paling banyak. Jadi ada jenis terapi apa ini? Nomor 24, nomor 25. Nomor 25 perabaan, benar. Nomor 26. Ini apa? Mekanisme pertahanan diri. Coping, silakan coping. Nomor 26. Nomor 26. Orang nanya bocoran soalnya apa katanya. Kita sedang membahas kok. Kita sedang membahas kok banyak yang uh,
Ya, itulah. Ayo nambah regresi. Regresi itu penurunan dia ya dijawab, Bu. Dijawab semua kunci jawabannya dijawab, Bu. Dijawab, dikasihkan. Ya, nanti dikasihkan, Bu. Regresi itu dia degresi menurun. Kalau situ tidak mungkin menyampaikan kesalahan. Dia menahan. Menahan itu menekan. Menekan itu represi. Kompensasi, misalkan saya nggak dapat ini, saya nggak dapat, misal kalau saya misalnya, walaupun saya udah lulus masuk S3 UGM ya, saya udah lulus, tapi saya nggak punya duit, oke lah, saya nggak lulus nggak masuk kuliah, nggak jadi kuliah, maka tapi saya harus menjadi ahli dalam bidang sesuatu bidang yang tidak orang miliki. Nah, itu adalah contoh dari kompensasi. Contoh, ya, mengalihkanlah, kompensasinya saya harus dapat ini. Rasional, kalau rasional wajar kalau saya nggak lulus, kan saya nggak punya duit. Nah, itu rasionalisasi ya. Kalau reka formasi membuat sesuatu, membuat apa ya istilahnya, membuat bentuk baru. Oke lah, saya salah dalam hal ini, saya akan membuat yang baru. Nah, itu bagian seperti itu ya. Jadi jawabannya kalau gini, eh, menahan supaya tidak pecah itu adalah represi. Misalnya pemerintah represi terhadap, berarti menahan itu. Nah, nomor 27 silahkan. 27 ya. Nomor 27 Siga. Kemudian nomor 27 apa? Nomor 27. Nomor 27. Apakah teori modern? Nggak akan ada kayak gini ya. Tapi kalau kita ada ya tiba-tiba marah, berarti teorinya sudah jelas interpersonal. Ya, nggak akan ada sampai, nggak usah pusing. Nomor 28. 28, silakan nomor 28. Nomor 28, nomor 28. Apa diagnosa perawatan medis di atas? Pasien dirawat karena diabetes, menahun saja luka gangan, mengatakan putus asa, malas melakukan kegiatan, tidak mau berinteraksi, tampak sedih dengan kondisinya, masa depan suram, tidak ada harapan. Masa depan suram. Berarti ya memang dia sedang mengalami apa, keputus. Kalau dalam teori keputusasaan itu lebih cenderung kalau misalnya gangguan jiwa. Bentar, saya juga bedanya keputusasaan sama eh, ketidakberdayaan, apa bedanya tuh? Yo, ada yang tahu ketidakberdayaan dengan keputusasaan apa? Yo, bedanya. Yo, jawabannya B atau C? Yo, bedanya apa? Saya juga cek ulang, jangan sampai nanti salah. Keputusasaan, nih saya bacain keputusasaan. Keputusasaan adalah merujuk kepada perasaan yang timbul ketika seorang kehilangan harapan, keyakinan, situasi atau kondisi tertentu dapat berubah lebih baik. Ini berkaitan dengan perasaan putus asa, ya, kehilangan harapan, keyakinan masa depan ini akan lebih baik. Ketidakberdayaan merupakan perasaan seorang yang tidak merasa tidak memiliki kontrol atau kemampuan untuk mengatasi suatu situasi yang ada. Ia sering terkait dengan perasaan bahwa individu tidak memiliki kekuatan sumber daya menghadapi perasaan. Kalau berarti kalau ini dia kira-kira punya sumber daya nggak dia? Penyakit diabetes, ya. Jadi jawabannya apa nih? Ketidakberdayaan kalau ada kecacatan mungkin kalau karena, jadi jawabannya dia merasa tidak berdaya. Tidak berdaya bukan keputusasaan ya, tapi ketidakberdayaan. Ya, itu perbedaan ketidakputusasaan dan ketidakberdayaan. Oke, jadi jawabannya adalah 28C. 29. 29.
Laki-laki 30 tahun mendapatkan terapi obat antipsikotik. Sesaat setelah mengkonsumsi obat tersebut tiba mengalami kekakuan dan tidak bisa menahan ludah. Apakah tindak yang harus dilakukan oleh perawat untuk mengatasinya? Nomor 29, silakan teman-teman. Silakan. Nomor 29. Kalau ada hal-hal yang eh, di luar kan ini pastinya sudah makan, sudah obatnya sudah dimakan. Jadi ya jawabannya ya kita harus hanya bisa mencatat ya. Kalau BJD, BJD apa BJD? Benjil apa? Apa? Nah, silakan. Coba ada yang lain? Ada yang lain teman-teman? Ada yang lain? Oke. Ayo, ada yang lain? Jawabannya, nah, ini adalah obat setelah pasien mengkonsumsi obat antipsikotik, kekakuan, kesulitan menahan ludah yang dialami pasien biasa menunjukkan adanya efek samping ya dari obat tersebut yang disebut efek samping ekstrapiramidal namanya, efek samping ekstrapiramidal. Untuk mengatasi gejala ini, tindakan yang paling tepat adalah mengkolaborasikan pemberian obat BJD 10 mg dengan psikiater. Jawabannya D. Nggak, jawaban D. Kenapa? Obat BJD, benzodiazepin, seringkali digunakan mengatasi efek samping ekstrapiramida ya, dari obat antipsikotik. Kolaborasi memberikan dosis yang tepat dan jenis obat sesuai dengan kondisi pasien. Pilihan lain adalah mencatat perkembangan klien dalam catatan, menyuruh istirahat, atau memberi saran minum air putih, atau berkumur, mungkin membantu aspek lain dari perawatan. Namun secara langsung tidak secara langsung mengatasi gejala ekstrapiramida yang mungkin muncul akibat efek samping obat psikotik. Jadi kalau ini jawabannya berarti Ibu, Bapak sudah benar nih jawabannya. Ya, jawabannya adalah kolaborasi. Bu Wid dinas di mana, Bu? Bu Wid dinas di mana? Hebat, ini sudah paham. Saya sendiri masih berpikir ini apa ini? Ya, ya. Alhamdulillah. Sukses Bu ya. Ibu pintar jiwanya, obat-obatnya pintar. Sukses Ibu ya. Kemudian nomor 30. 30. 30. Seorang perempuan berusia 45 tahun dirawat di ruang anjali ruang jiwa dengan riwayat percobaan bunuh diri. Pada saat dikaji, pasien tampak berbicara sendiri dan tersenyum. Pasien jarang berinteraksi dengan orang lain karena pasien asik bicara sendiri. Asik bicara sendiri. Masalah utamanya adalah asik bicara sendiri, nggak mungkin orang ngomong sendiri ya. Kalau tidak ada yang ngajak ya, berarti pasiennya kenapa nih ngomong-ngomong sendiri. Nah, oke, kira-kira jawabannya nomor 30. 30 jawabannya apa? Ini sudah jelas ya, saya bilang tadi, orang itu kalau ngomong itu mesti ada yang ngajak. Kalau orang ketawa itu mesti ada yang ngajak ketawa. Orang ketakutan mesti ada yang nakut-nakutin. Ini kalau ada nakut-nakutin, ketawa, ketawa-ketawa, hihihi, dan lain sebagainya berarti halusinasi. Jawabnya halusinasi. Kemudian nomor 31. 31. Diagnosa perawatannya, wajah tegang, pasien yang saya tidak berguna, saya selalu salah arti, pasien tidak berpikir. Berarti menyempit ya, tidak menyempit. Kalau menyempit berarti belum panik ya, belum panik. Susah tidur, menyatakan jangan berbicara selalu salah arti berarti pasien
ansietas berat. Ini kalau panik dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain, tapi dia sudah tidak bisa berpikir jadi berat. Teknik komunikasi terapeutik apa yang dilakukan oleh mahasiswa pada kasus di atas? Ada, ini keluar. Ini ada ya kayak gini ya Bu ya di ujian. Ada ya kayak gini di ujian. Di ujian kemarin, teknik komunikasi apa yang digunakan? Di sini misalnya seorang mahasiswa perempuan melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien laki-laki 45 tahun di Poli Rumah Sakit Umum Sumedang misalnya. Ketika komunikasi terjadi, mahasiswa tersebut terdiam sejenak untuk memberikan kesempatan pada pasien untuk berbicara. Maka teknik ini dinamakan pasien duduk, pasien ngomong. Berarti silent. Silent itu diam ya, silent. Ada Bu ya di ujian tuh kayak gini. Maksudnya bukan diam dan lain sebagainya, tapi teknik ini ada keluar di ujian. Bukan kalau ini kalau pasiennya ngomong, pasien diam, diam apa? Pasien diam, tiba-tiba lagi berbicara pasiennya diam. Diam itu berfungsi untuk kita merekognisi lagi atau menata ulang pikiran-pikiran kita. Termasuk juga pasien pun menata ulang pikiran-pikiran dia. Jadi memberikan kesempatan dia untuk berpikir, memberikan kesempatan kita untuk berpikir. Jadi kalau pasiennya perawatnya diam itu adalah tekniknya adalah silent. Diam. Pasien ngomong, tiba-tiba dia berhenti, maka kita pun berhenti. Beberapa detik, baru kemudian kita merespon. Mungkin ada yang bisa dilanjutkan lagi mungkin nanti atau apa yang salah barusan Ibu katakan itu adalah yang Ibu rasakan itu juga dirasakan oleh saya. Itu banyak teknik komunikasi. Tetapi kalau tiba-tiba diam nantinya silent. Kemudian ini adalah kelainan seksual, eksibisionisme banyak tuh sekarang yang eksibisionisme. Eksibisi menunjukkan eksibisi adalah pameran. Pameran itu adalah B jawabannya. Nomor 33 B. Kemudian nomor 34 intervensi keperawatan tepat pada kasus tersebut. Tertawa sendiri berteriak-teriak sejak 3 hari yang lalu. Saat dikaji, kalian tampak menyendiri pojok ruangan, tidak mau berbicara dengan pasien lain. Intervensi keperawatan pada kasus di atas, masalahnya apa dulu? Masalahnya, kalau ada seperti ini, masalahnya apa dulu? Ya, berarti pasiennya tidak mau isosya. Berarti masih mengungkapkan penyebab, keuntungan, kerugian, dan cara berkenalan dengan orang lain. Jadi 34 jawabannya adalah A. 34. Cara kan dia tidak mau ini isos Bu, tidak mau berdiri, tidak mau berbicara dengan orang lain. Nah, berarti ada cara berkenalan itu ya, cara berkenalan dengan orang lain. Kemudian 35 perawat apa keterampilan komunikasi pada lansia yang harus dimiliki oleh perawat? Ayo, 35 apa? 35 yang harus dimiliki geriatri, prainteraksi harus memiliki keterampilan komunikasi dengan pasien lansia. Prainteraksi apa yang dilakukan pada prainteraksi? Prainteraksi apa tindakan kita? Berarti kita harus menata apa yang harus dilakukan sesuai dengan geriatrik. Ya, berarti di geriatrik komunikasinya tidak tergesa-gesa karena dia juga memiliki penurunan kognitif ya, kognitif. Jika menggunakan alat pendengaran, periksa dulu pendengaran, gunakan simbol untuk komunikasi. Ini kan nggak dijawab. Coba sebentar, saya cek dulu ya. Tidak tergesa-gesa, tidak berteriak-teriak juga. Kurang ajar aja nih kalau ada depan orang tua berteriak-teriak ya. Nah, sebentar, sebentar. Sebentar. Geriatrik.
Nah, dalam komunikasi dengan lansia, eh, keterampilan beberapa penting bagi perawat. Jadi, lansia seringkali memiliki masalah pendengaran. Jika menggunakan alat bantu pendengaran, penting bagi perawat untuk memastikan berfungsi dengan baik sebelum komunikasi, penggunaan simbol, penulisan pesan yang dapat membantu. Dan perawat yang sisi lain yang penting yang dalam berinteraksi harus memiliki sikap ikhlas, juga tidak tergesa-gesa. Tetapi kalau di sini berarti jawabannya adalah apa, keterampilan komunikasi. Berarti E jawabannya ya. 35 adalah E. Ya, ya benar, karena memastikan bahwa apa yang itu alatnya benar-benar sebelum berinteraksi. Jangan sampai nanti selama berinteraksi kalau tidak tergesa-gesa berarti tahap kerja. Ada nih nomor jiwa juga, nomor 36. 36. Apa prinsip etik yang dilanggar? Tidak mau bergaul, kemudian keluar diberi informasi singkat oleh dokter, setelah pernah memberikan selembar pernyataan dan memerintahkan keluarga pasien untuk menandatangani. Gampang benar. Ayo tanda tangani. Biasa juga gitu ya. Jadi itu melanggar itu, nggak boleh itu pasien itu melanggar otonomi. D, ya D. 37, 37. Apa yang jawaban 37? Teknik komunikasi yang harus digunakan oleh perawat 78 tahun mengalami pasien stroke dirawat di ICU, tinggal kesadaran kompos mentis. Pasien mengalami paralisis pada nervus fasia, nervus yang kedua ya di wajah, hingga mengalami gangguan pada wicara. Teknik komunikasi yang dilakukan oleh perawat adalah apa yang dilakukan ini, gangguan bicara nih, berarti jawabannya adalah A ya. Jawabannya adalah Bu Wid benar. Dan ayo nomor 3. Ini kayaknya soal seperti ini keluar ya. Soal komunikasi dengan orang tua itu. Ini keluar nih kemarin. Karena saya pernah baca, ini keluar ya di ujian kemarin itu. Yang seperti ini keluar Bapak Ibu. Ternyata soal seperti ini. Seorang perawat akan melakukan pengkajian dengan pasien lansia berumur 80 tahun di ruang dan lain sebagainya lah. Pasien mengalami gangguan dalam proses pikir sehingga perawat harus menggunakan teknik komunikasi khusus pada kondisi pasien lansia. Teknik komunikasinya adalah ini pasiennya mengalami proses pikir. Pasien mengalami proses pikir 38. Oh, 38, ayo jawabannya apa? Orangnya nggak bisa berpikir berarti hindari yang sifatnya istilah membingungkan. Kemudian 39, teknik komunikasi yang setiap sentuhan yang dilakukan pada lansia biasa digunakan pada gangguan. Sedang melakukan komunikasi terapeutik pada pasien lansia perempuan di bangsa melakukan komunikasi perawat dengan melakukan sentuhan. Perawat selalu mengkomunikasikan setiap sentuhan yang akan dilakukan supaya lansia tidak merasa tersinggung. Teknik sentuhan berarti pada pasien apa? Ya, kalau disentuh berarti sentuhan, berarti ini gangguan penglihatan ya, gangguan penglihatan. Disentuh ibu. Nah, coba cek, coba bentar. Saya sendiri sentuhan ya, sentuhan. Coba cek dulu. Ya, teknik komunikasi setiap sentuhan yang dilakukan lansia digunakan pada gangguan. Pada lansia mungkin gangguan penglihatan. Memberitahu mereka sebelum melakukan sentuhan sangatlah penting. Hal ini membantu menghindari keterkejutan atau ketidaknyamanan. Sebab sentuhan tiba-tiba memungkinkan pasien yang lebih siap secara mental alias itu ya. Nah, begitu ya. Jadi jawabannya begitu ternyata. Seorang perawat sentuhan. Kamu komunikasi selalu mengomunikasikan sistem sentuhan yang akan dilakukan. Ibu, benar ya. Jawabannya A. Oke, nomor 40.
40. Nah, ini sedang si rupa-rupa nih. Si rupa-rupa nih ada nih di bawah 41. Saya juga kagak tahu kalau disuruh si rupa-rupa. Saya tanya nanti. 40 dulu, ayo Ibu, Bapak. 56. 40. Seorang perawat sedang mengkomunikasi terapeutik pada pasien lansia laki-laki 78 tahun di sebuah bangsa RS. Perawat ikut merasakan apa yang dikeluhkan pasien lansia dan dengan keluhan kehangatan, kelembutan, perawat mencoba menenangkan pasien lansia dengan sedikit sentuhan. Prinsip komunikasi apa yang dilakukan oleh perawat? Nomor 40. Untuk menentukan prinsip komunikasi. Keterampilan komunikasi bukan, perinteraksi bukan, pekerja bukan, berarti sikap komunikasi. Jawabannya adalah apa kalau begitu? Jawabannya adalah B. Betul. Nah, oke. Nah, perawat merasakan apa yang dikeluhkan oleh pasien lansia menunjukkan kedalaman empati dan kepekaan terhadap suatu pasien. Dalam kasus ini prinsip komunikasi adalah sikap komunikasi. Sikap komunikasi mencakup cara perawat memahami, merespon, merasakan apa yang dialami pasien. Sikap ini melibatkan kehangatan, kelembutan, serta kemampuan untuk menenangkan, memberikan dukungan emosional pada pasien. Ini merupakan aspek penting dari komunikasi terapeutik. Begitu, saudara-saudara. Jadi jawabannya adalah B, nomor 40. Ini nomor 41, ini 41 nih. 41, 41. Ayo teman-teman, 41 apa jawabannya teman-teman? Nomor 41. Nomor 41 apa jawabannya? Yo, jawaban 41 apa? 41, sudah pintar. Ini siapa yang pintar? Bu Desi. Oke, kita baca ya. Berdasarkan gambar perilaku yang diberikan pada kasus, diagnosa perawat yang sesuai adalah resiko perilaku kekerasan rupa 2. Pasien menunjukkan tanda-tanda perilaku yang dapat mengarah pada kekerasan seperti mudah tersinggung, merasa tidak aman, menentang, ekspresi tegang, berdebat. Rupa 2 mengacu pada resiko perilaku kekerasan di mana pasien menunjukkan perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. Namun tindakan tersebut belum dilakukan. Sementara rupa 3 lebih mengarah pada perilaku yang sudah nyata dan mungkin sudah terjadi. Sedangkan kasus ini, meskipun ada indikasi perilaku keras akan perilaku kekerasan, tindakan tersebut belum terjadi secara langsung. Kelembutan. Begitu. Menantang. Wow, menurun. Jawabannya itu ternyata Bapak Ibu, jawabannya adalah B. Ada yang baru tahu rupa? Saya baru tahu, Coach. Sama, saya juga baru tahu. Cuman saya langsung baca. Aduh, ini nih ada rupa apa sih rupanya saya pelajari ya. Ada kalau nggak salah nanti ada saya share ya rupa. Ibu kalau ada punya materi Bu Wid itu eh Bu Wid punya nggak materinya Bu? Kalau punya share juga, saya juga perlu ini rupa nih. Yang saya tahu rupa-rupa itu tentang informa itu. Informa lupa-lupa. Oke, ini ternyata rupa sudah masuk juga yang ditanjakan oleh teman-teman. Jadi, alhamdulillah Bapak Ibu sudah mendapatkan materi yang sesuai. Dan saya nggak mungkin hari ini sehari 2.200 ya. 200. Ya. Ada sampai 41 berapa benar Bu jawabannya? Yang ini nanti jawabannya memang belum saya pembahasan, belum saya berikan pembahasan, baru saya berikan kunci jawaban ya, Bapak Ibu.
Ya, itu pembahasan 1-7. Hebat. Ini yang lainnya juga sudah ada, mungkin nanti sedikit-sedikit ya. Saya juga harus mikir nih kalau ngasih penjelasan juga saya harus mikir nih. Banyak sekali fase interaksi, ansietas, depresi, denial. Ini kalau Bapak Ibu silakan hari ini fokus baca soal-soal ini silakan ya. Ini tuh ada faktor predisposisi. Ini contohnya ini. Predisposisi apa? Predisposisi adalah klien buat jiwa, berarti ini apa ya, biologis, jiwa klien dirawat 3 kali, ayah klien memiliki, berarti biologis ini ya. Nah gitu ya, kemudian ada predisposisi. Nah, ini sudah disiapkan lah untuk Anda khusus. Bagaimana Ibu, Bapak mau diberikan ini jawab soalnya? Soalnya sudah berikan belum ya? Atau dengan langsung dengan jawabannya? Kalau pembahasan belum saya sampai berikan dengan pembahasan ya. Nanti pembahasan akan saya buatkan lah sampai dengan ini. Banyak benar yang harus saya jelasin. Sekalian jawabannya aja Bu ya. Nanti kalau ada yang nggak benar, Ibu bisa kita bisa diskusi ya. Siap ya, siap bentar Bu. Saya kirim sebentar. Bentar Bu ya. Oh ya, saya kirimnya ke kelas Ibu aja ya Bu ya. Materi kelas FS. Sudah saya kirim Bu. Silahkan dimanfaatin, dipelajari sebaik-baiknya, lebih enak ya, lebih enak, lebih nggak terlalu tegang kalau kita membahas yang sudah ada jawabannya. Dan kalau ada yang salah, nanti silahkan kembalikan kepada pembahasan yang baru kita lakukan ya. Kita karena kita sudah membahas banyak, sudah saya berikan di grup. Kalau ada apa-apa nanti kita bisa diskusikan. Begitu Bapak Ibu untuk hari ini. Hari ini nanti kita masuk malam yang paling sulit. Kalau KMB saya sudah insya Allah bisa mungkin ya. Amin, saya juga amin. Tapi kalau kemarin ya mungkin 1-2 mungkin ada yang keluar, tapi mungkin nggak akan persis. Tapi saya yakin keluar deh. Silakan, karena mirip-mirip soalnya seperti ini nggak akan jauh kok. Kayak rupa aja kan kayak gitu soalnya. Ya betul Ibu-ibu. Jadi betul Bapak. Jadi besok nanti malam kita masuk ke apa ya? Nanti malam. Apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu nanti malam yang belum atau saya mengacu ke daftar ini ya, daftar materi yang belum dipahami semuanya ya. Nanti saya cek dulu materi yang harus saya berikan ya. Ya, gitu Bu ya. Amin. Kita bisa berdoa semoga semuanya dimudahkan dalam segala urusan ya. Biasa jam 7 ya. Nanti malam biasa jam 7 kita belajar. Nanti materinya akan saya cek dulu di hasil survei mana yang belum Bapak Ibu kuasai. Jadi ya, kita biasa. Ya Bu ya, gitu. Terima kasih untuk ke hari ini. Ini hari ini. Oh, siap. Ibu, boleh. Kita pendalaman bagi yang mau ujian. Ya di sini saja nggak apa-apa loh, hanya 11 orang. Ibu boleh mau ditanya tentang apa, Bu? Saya buka yang kasus, saya tutup sampai dengan 41. Sekarang boleh diskusi. Boleh diskusi. Silakan Bapak Ibu. Boleh open mic. Saya izin dulu ngambil air dulu, Bu ya. Izin dulu. Silakan ditulis pertanyaannya, Bu. Ayo, boleh bertanya. Saya minum dulu ya, Bu ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, pendalaman. Atau saya buka. Ibu sudah ngisi, Bu? Bu Wid sudah ngisi belum? Nanti saya cek dulu ya, Bu.
Saya cek Ibu masalahnya di mana. Nanti saya cek dulu. Uh, Question. Nah, saya cek dulu ya. Grid. Apa? Aduh, nggak ada pertanyaan, nggak ada orangnya ya. Nggak ada, nggak ada orangnya, saya lupa, nggak ada kasih nama. Ah, dasar. Kasih nama nih. Silakan Ibu, apa saja yang belum Ibu pahami, boleh. Karena ternyata saya nggak ada kasih nama. Tadinya kerahasiaan, tadinya malah saya susah. Ah, ada-ada aja, kuprit. Coach, Ya, boleh kalau Bu. untuk oksigenasi itu kan yang kemarin saya sempat baca Hmm. sampai 12 sampai bentar, saya buka dulu. Untuk pemberian yang non-repeating Mas, itu kan alirannya 8 sampai 12 lpm, SPO2 Nah, 85 sampai 90%. Kalau di bawah 85 itu tetap pakai non-repeating atau gimana Coach? Kalau di rumah sakit itu bisa pakai non-repeating sampai 15 lpm. 15 ya. Iya. Ya, bentar Bu ya. Ah, Berarti Ibu tinggal, perasaan saya sudah memberikan oksigenasi ya kemarin ya? iya, ini sudah saya tulis juga kok Coach, Ah, yang dari MyNet itu. oh, yang dari Itu kan yang MindMap ya. terakhir G, G. Itu yang non-repeating Mas itu sampai 8 sampai 12 aja. Terus SPO2-nya 85 sampai 90. Seandainya Hmm. SPO2 di bawah 85 itu Masih boleh non, naik sampai 15. Mas masih non repeating masih Mas. non, nah, masih non. Tapi juga tergantung kondisi apakah pasien masih membutuhkan kadar oksigen, CO2-nya kan harus dilihat juga Bu. PCO2-nya. Kalau PCO2 terlalu rendah, maka kita pakai rebreathing Mas Bu. Kalau PaCO2-nya rendah. Karena artinya pasiennya membutuhkan CO2 untuk merangsang refleks bernapasnya. Tapi kalau misalnya PCO2-nya normal atau tinggi, maka kita pakai non-trap breathing. Itu juga menjadi bagian, ya. Kalau misalnya eh, tidak ada itu, maka kalau di bawah, kalau non-trap breathing sudah saturasinya udah di bawah yang bisa diberikan oleh non-rebating, maka biasanya digunakan menggunakan penturimas itu biasanya. Kalau di bawah itu, Pakai mungkin kalau pasien-pasien COVID juga pakai Jackson Freeze itu Coach ya. ya benar, ya betul, penturimas itu. Ya, kalau masih di bawah berarti mas penturimas. Clear ya Bu ya? Ya, Oke. Kemudian ada lagi Bu, silakan. Sekarang tinggal me time, me time. Bapak Ibu silakan untuk belajar teori, baca soal, teori baca soal, terus terujuk lagi ke soal. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya sudah mulai, tak tahu nih mulai mulai matang atau mulai matang. Nggak usah dipikirin ya. Sudah dikirim, nggak usah dipikirin ya. Kalau Bu Dewa, scoring keluarga gampang scoring keluarga Bu. Nanti nanti malam lah kita bahas ya komunitas dan keluarga Bu ya. Jadi kita nggak loncat-loncat nih. Otak saya nggak loncat-loncat takut nanti. eh Ya kita soal nanti sore ya. Nanti malam kita soal. IWS 1. Ya nanti soal juga ya. Berarti nanti boleh Ibu nanti nanya nanti malam. Ya, Bu Dewa kan masih lama. Nyantai aja. Bisa lah Bu, nggak usah di ini. Yang nggak ada jawabannya boleh Bu. Saya kirim ya.
yang nggak ada jawabannya saya kirim kemana Bu? Ke grup kita atau ke grup eh ini ke grup mana saya jawab kirimnya? Ke mana? Copy, saya kirim nih yang tanpa jawaban yang soalnya dulu ya. Soalnya saja nih sudah saya kirim ya. Soal jiwa kelas FR. Soal dan jawaban jiwa kelas FR. Sudah ya. Sudah ada tanpa jawaban. Nanti silakan Ibu kerjakan. Oh, mau di grup sini. Oke, baiklah. Saya kirim, Bu. Saya kirim sebentar. Sudah saya kirim, Bu ya. Tunggu sebentar. Sudah. Sudah saya kirim.